Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dewi dari Kepitaloka, NIM 2001511011025. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penanganan kelahiran anak babi. Oke, tak perlu menunggu lama lagi, yuk simak video berikut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai masa kebuntingan babi. Jadi, normal masa kebuntingan babi itu adalah selama 114 hari atau selama 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Biasanya lama kebuntingan pada babi itu terjadi bervariasi antara 113 hari sampai 117 hari. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor loh. Yang pertama, faktor dari induk. Induk yang pertama kali mengalami kebuntingan, biasanya masa kebuntingannya itu lebih singkat atau lebih pendek. Faktor yang kedua yaitu faktor dari bangsa babi. Setiap bangsa babi itu memiliki masa kebuntingan yang berbeda karena dia mempengaruhi lamanya kebuntingan. Oke, yang kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang perlu kita persiapkan saat babi akan melahirkan. Hal yang perlu kita persiapkan yang pertama yaitu kita harus membersihkan kandang babi dan menjaga kandang tersebut agar tetap kering agar nantinya terhindar dari hama-hama pengganggu atau kotoran-kotoran yang mengganggu proses kelahiran. Yang kedua, kita harus memberikan sekam padi atau memberikan daun kering untuk alas persalinan induk babi. Yang ketiga, kita perlu menyiapkan lampu penghangat yang nantinya akan digunakan untuk menghangatkan tubuh anak babi yang baru lahir. Yang keempat, kita memerlukan lap atau kain kering yang nantinya akan digunakan untuk membersihkan anakan babi yang terceluputi oleh selaput lendir. Yang kelima, kita memerlukan gunting atau pisau yang nantinya akan digunakan untuk memotong tali pusat. Yang keenam, kita memerlukan iodium tincare atau betadine yang nantinya akan digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi setelah dilakukannya pemotongan tali pusar. Oke, yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda apa aja sih yang terjadi sebelum terjadinya proses kelahiran. Biasanya sebelum terjadinya proses kelahiran, babi mengeluarkan tanda-tanda atau ciri khas bahwa dia tuh menunjukkan dia akan melahirkan. Ciri khas yang biasanya dia keluarkan itu yang pertama, dari 2 minggu sebelum dia melahirkan, puting susunya itu akan terasa penuh dan jika kita pegang, puting susunya itu akan terasa hangat. Bisa kita lihat pada gambar bahwa pada gambar tersebut menunjukkan puting susu itu terasa penuh dan jika dipegang mungkin akan terasa hangat. Yang kedua, itu akan keluarnya leleran putih dari vagina. Bisa kita lihat pada gambar bahwa ada leleran putih yang keluar dari vagina. Yang ketiga, 6 jam sebelum melahirkan itu biasanya pada puting susunya keluar kolostrum. Bisa kita lihat pada gambar bahwa ada kolostrum yang keluar. Yang keempat, babi itu akan menjadi gelisah. Babi akan membangun sarang, membentangkan tubuhnya, dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas atau dia akan berguling-guling ke sisi lainnya. Yang kelima, babi akan mengeluarkan cairan amnion atau cairan air ketuban sebelum ia melahirkan. Lalu setelah cairan tersebut keluar, babi akan melakukan kontraksi uterus. Oke, yang keempat di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan kelahiran. Jadi di sini saya akan membagi menjadi 3 tahapan kelahiran. Yang pertama, tahap pertama itu kelahiran babi itu dimulai dari 12 sampai 24 jam itu pasti babi akan menunjukkan rasa gelisah dengan dia membuat sarang, dengan dia mengunyah dan menimbun apapun yang dapat ia raih untuk merasa nyaman. Yang kedua yaitu tahapannya untuk rata-rata waktu kelahiran yaitu dari 30 menit sampai 4 jam dan interval atau selang waktu untuk kelahiran berikutnya itu sekitar 15 sampai 20 menit. Selama proses melahirkan tersebut, induk babi itu akan selalu dalam keadaan berbaring sampai dengan anak babi yang lahir terakhir itu
keluar. Dan tahapan yang ketiga yaitu setelah semua babi lahir, maka bagian plasenta tersebut baru akan keluar. Oke, kita lanjut bagian yang kelima. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang kita lakukan setelah terjadinya proses kelahiran. Jadi setelah kelahiran selesai atau kelahiran sedang berlangsung, untuk anak babi yang sudah lahir duluan, kita melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, kita membersihkan anak babi. Setelah anak babi lahir, kita harus segera membersihkan bagian babi, karena kita harus membersihkan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering atau kain lap. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Kita harus membersihkan setiap cairan tersebut yang mengganggu lubang hidungnya agar anak babi dapat segera bernapas. Yang kedua, kita perlu memotong tali pusar. Tali pusar itu memang merupakan organ yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan juga dan merupakan daerah yang berbahaya untuk terjadinya infeksi setelah anak babi yang lahir. Dengan demikian, tali pusar haruslah segera dipotong dengan beberapa tahapan. Langkah yang harus kita lakukan dalam pemotongan tali pusar itu, yang pertama, kita harus mengikat terlebih dahulu tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkalnya dengan seutas benang yang steril. Yang kedua, kita selanjutnya memotong tali pusar yaitu dengan gunting atau pisau. Dan yang terakhir, kita memberikan iodium tinker keras atau betadine yang fungsinya itu untuk mencegah terjadinya infeksi atau sakit pada tali pusar. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu kita harus memindahkan anakan babi yang baru lahir. Setelah kelahiran babi, kita harus segera memindahkan anakan tersebut ke tempat yang berbeda, yang fungsinya agar anak babi tersebut tidak ketimpa atau ditimpa oleh sang induk atau tidak dimakan oleh induknya sendiri. Tahapan yang keempat, kita harus memotong gigi babi. Anak babi yang baru lahir itu memiliki 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang giginya itu setiap rahang disebut dengan gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut sangat penting, tapi bagi peternak babi itu menimbulkan banyak sekali kerugian. Dengan alasan gigi tersebut bisa melukai ambing sang induk atau melukai temannya sehingga bisa menyebabkan infeksi. Tahapan yang kelima yaitu kita perlu memotong ekor babi. Ekor babi juga itu merupakan suatu masalah karena anak babi sering menggigit ekornya. Oleh karena itu kita harus rutin melakukan pemotongan pada ekor babi. Panjang ekor yang dipotong itu dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya kita cukup memotong dari 2/3 hingga 3/4 dari ekor babi. Yang keenam yaitu babi harus mendapatkan kolostrum. Setelah selesai pemotongan gigi dan pemotongan ekor, kita harus meletakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi segera menyusu atau memperoleh air susu pertama yang disebut dengan kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum ini adalah sangat kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yaitu merupakan sumber utama kekebalan pada anak babi untuk melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Dan tahap yang ketujuh yaitu penyuntikan zat besi. Penambahan atau penyuntikan zat besi ini dapat mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dan dapat diberikan baik melalui mulut atau maupun melalui suntikan. Oke, selanjutnya bagian ke-6, hal apa aja yang perlu kita perhatikan terhadap pemeliharaan anak babi. Yang pertama, kita harus memperhatikan makanan untuk anak babi. Saat babi berumur 2 minggu, kita harus memberikan makanan khusus untuk perbaikan atau perkembangan gizi babi agar pertumbuhannya berjalan dengan cepat. Yang kedua,
kedua, babi yang berumur 4 minggu kita harus segera melakukan kastrasi. Yang ketiga, untuk babi yang berumur 8 minggu kita harus segera adakan vaksinasi. Yang keempat, untuk babi yang berumur 4-8 minggu kita harus segera melakukan penyapian. Yang kelima, untuk babi yang berumur 10 minggu kita harus segera pemberantasan atau pencegahan terhadap penyakit yang menginfeksi, yaitu berupa cacing. Oke, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penulisan mengenai cara penanganan kelahiran anak babi. Bisa kita lihat di layar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.